Baik, menjawab pertanyaan kedua di pertemuan ke-8, apa akibat dosa bagi manusia? Akibat dosa manusia mungkin sangat banyak, di Alkitab sudah sangat banyak untuk menjelaskan apa akibat dosa manusia bagi manusia, yang mungkin sangat berat ataupun mungkin sangat istilahnya membuat kita menjadi terbeban adalah dalam Alkitab menyebutkan, yaitu salah satunya merusak hubungan Allah dengan manusia. Nah, ini yang sungguh sangat berat. Karena apa? Ketika kita berdosa, sudah pasti Allah tidak akan memberikan sebuah rahmat lagi ataupun sebuah berkat kepada kita di saat kita sedang berdosa. Kenapa? Itu sudah melanggar apa yang sudah diajarkan oleh Allah sendiri. Nah, ini akan sangat berat bagi kita nantinya apabila kita sudah melakukan dosa. Dan yang kedua, ada juga merusak hubungan dengan sesama manusia. Seperti halnya tadi, kita melakukan dosa seperti hamil di luar nikah. Nah, ini akhirnya membuat orang lain atau sesama kita sendiri itu menjauhi kita. Karena apa? Karena mereka tidak mau ikut menanggung malu. Itu temanmu berbuat dosa, itu temanmu bekerja sebagai PSK, itu adalah perbuatan yang berdosa. Akhirnya kita sendiri yang merasa tidak seperti itu, kita akhirnya malu dan kita menjauhi. Akhirnya menjadi rusak hubungan antar sama manusia. Jadi kita saling dijauhi, padahal kita tak tahu dosa yang kita berbuat itu seperti apa, alasannya seperti apa. Lalu merusak citra manusia itu sendiri. Sudah jelas merusak citra manusia itu sendiri, karena kita sebagai manusia yang dibekali oleh Tuhan akal, budi, pikiran, dan segala macam yang hampir sempurna atau menyerupai Allah ini, supaya kita dapat berpikir lebih dahulu dalam melakukan tindakan ini, jadi rusak citra kita sebagai manusia. Walaupun Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan berdosa. Karena apa? Dosa itu dimulai dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa sudah diperintahkan oleh Tuhan tidak memakan buah terlarang, tetapi akhirnya mereka memakan juga karena bujukan dari iblis. Nah, memang dosa itu sudah mendarah daging dari Adam dan Hawa waktu Tuhan menciptakan manusia pertama. Tapi Tuhan memang tidak menciptakan dosa. Tuhan hanya mencobai manusia seperti apa. Nah, ternyata citra manusia sendiri tidak sebaik yang dipikirkan. Memang ya mungkin ini adalah sebuah ya emang dari Tuhan. Jadi memang bisa merusak citra kita sebagai manusia itu sendiri, lalu bisa membawa kematian. Ini mungkin adalah salah satunya ya, karena dari dosa seperti tadi, kita sering istilahnya main ke tempat dunia malam, tempat hiburan malam atau tempat lokalisasi. Nah, ini walaupun ini bukan buah langsung dari dosa, tetapi efeknya mungkin di situ kita terserang penyakit, terbawa penyakit menular yang bisa disembuhkan, dan akhirnya membawa kematian karena
perbuatan dosa tersebut. Terus adanya penghakiman ini adalah sebuah kalau menurut saya ini sebuah penghakiman di namanya setelah kematian. Jadi setelah kematian kita mendapat penghakiman di neraka ataupun di surga, karena kita akan dilihat seperti apa dosa kita, apakah kita berdosa terlalu berat ataupun masih bisa diampuni segala macam. Nah, yang mungkin yang terakhir adalah kalau menurut saya itu kehidupan kita pribadi ini akan menjadi sangat tidak nyaman, selalu diambang kecemasan, selalu diambang ketakutan, selalu terbawa-bawa dalam pikiran kita. Kalau kita melakukan sebuah dosa yang sangat besar, ini akan membuat kita sendiri hidup tidak nyaman, tidak bisa menjalani kehidupannya dengan lancar, dengan apa yang kita inginkan, dan pasti akan selalu terngiang-ngiang. Mungkin seperti itu akibat dosa yang manusia berbuat menurut saya. Lalu di pertanyaan ketiga, apa yang perlu dilakukan manusia beragama Katolik apabila ia berdosa? Jelas adalah memohon ampun. Satu, seperti yang saya ceritakan tadi, seorang wanita pelacur yang mengetahui Yesus datang di rumah Simon, akhirnya dia memberanikan diri untuk membasuh kaki Yesus dengan air mata, lalu mengelapnya dengan rambutnya dan meminyaknya dengan minyak wangi kaki Yesus dan menciumnya. Itu adalah memohon sebuah pengampunan atas dosa yang dia perbuat. Nah, kalau kita sebagai seorang beragama Katolik, dalam KGK sudah dijelaskan bahwa kita sebagai seorang beragama Katolik kita harus melakukan sebuah sakramen, di mana salah satu dari 7 sakramen itu adalah sakramen pengampuan dosa atau sakramen tobat, atau juga sakramen rekonsiliasi. Nah, ini yang harus kita lakukan, di mana penerimanya atau yang meminta sakramen pertobatan atau pengampunan dosa atau pengakuan dosa ini menerima belas kasih Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Jadi kita harus sangat jujur menjelaskan apa yang sudah kita perbuat, dosa apa yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini, dan kita harus sangat menyesali dan mengakui dari dalam hati bahwa kita tidak akan mengulangi lagi dan berjanji tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi. Nah, melalui sakramen ini juga yang berdosa ini sekaligus didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai karena dosa-dosa. Jadi dosa yang kita buat ini ternyata juga melukai gereja. Jadi gereja sendiri melalui sakramen ini didamaikan. Kita dengan gereja didamaikan karena kita telah melukai gereja dengan perbuatan dosa. Dengan menerima sakramen rekonsiliasi, sang pengaku atau peniten ini dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat setelah pembaptisan, karena sakramen baptis tidak membebaskan orang dari kecenderungan berbuat dosa. Dari walaupun kita sudah dibaptis, kita tidak dipungkiri untuk tidak berbuat dosa. Seperti Adam dan Hawa sendiri pasti juga
diciptakan Tuhan tidak serta-merta dia sempurna, dia pasti tetap terbawa oleh hawa nafsunya. Santo Ambrosius juga mengatakan bahwa dosa diampuni oleh Roh Kudus, masih memakai para pelayan Tuhan atau iman untuk mengampuni dosa. Para pelayan Tuhan tersebut tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengampuni dosa bukan atas nama mereka, tetapi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka meminta dan Tuhan memberikannya. Sakramen rekonsiliasi adalah salah satunya cara normal yang digunakan seseorang yang melakukan dosa berat agar terhindar dari bahaya penderitaan atau siksa dosa abadi, atau tadi penghakiman di akhir zaman kalau kita bilang, atau saat kematian antara neraka atau surga. Sakramen ini membebaskan seseorang dari dosa yang diakui dan sesali, tapi ia tetap harus menanggung akibat dari dosa yang dilakukannya atau siksa dosa sementara, dan melakukan silih yang diperlukan seiring dengan pertobatannya. Jadi mungkin ada sebuah punishment dari gereja melalui iman kepada penitent atau yang mengaku dosanya, mungkin diminta untuk melakukan doa disertai dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan nanti akan diberikan pengampunan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan keempat itu apa buah dari pertobatan? Nah, buah dari pertobatan itu saya mengambil sebuah bacaan dari kitab Matius bab 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter kerajaan Allah. Hal ini yang juga Tuhan minta dari setiap kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan pernah berpikiranlah baik, penuh pengampunan dan anugerah berlimpah-limpah sehingga kita lupa atau tidak berubah. Nah, ini adalah sebuah buah pertobatan setelah kita melakukan sakramen pengakuan dosa. Jadi di situ menyatakan bahwa kita itu jangan berpikir Allah itu baik sepenuhnya. Allah itu selalu memberikan pengampunan bagi kita dan anugerahnya yang berlimpah-limpah bagi kita. Nah, ini menyambung dengan akibat dosa yang kita lakukan. Jadi setelah dosa yang kita lakukan ini salah satunya membuat kita jauh dari Allah. Itu sudah jelas bahwa Allah akan menjauh dari kita sebelum kita sendiri mau menyadari, mau mengakui atas dosa yang kita perbuat. Nah, ini yang yang harus kita akui, harus kita sadari dari saat ini, dari sekarang ini. Jadi kita tidak akan mendapatkan buah pertobatan sebelum kita sendiri mau mengakuinya, dosa apa yang kita sudah perbuat. Nah, dari situ baru Tuhan akan memberikan buah pertobatan atau pengampunan bagi kita semua. Nah, buah pertobatan itu ada yang membedakan. Jadi ada hati pertobatan dan buah pertobatan. Hati pertobatan itu ada di dalam, sedangkan buah pertobatan itu ada di luar. Jadi hati pertobatan adalah sebuah niat, sedangkan buah pertobatan adalah perbuatan. Jadi hati pertobatan ini dilihat langsung oleh Tuhan Allah, sedangkan buah pertobatan disaksikan oleh manusia. Jadi jadi ada dua yang harus kita lakukan dalam untuk mendapatkan sebuah pertobatan atau pengampunan, yaitu dari hati pertobatan ini, dari hati dalam hati kita sendiri harus mau mengakui. Jadi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita ini sebuah penyesalan, sebuah keinginan yang sangat kuat untuk melakukan
pertobatan atau sebuah pengakuan untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi atau dosa itu lagi. Nah, untuk buah pertobatannya sendiri kita lakukan di hadapan iman, yaitu sebagai sesama manusia, sebagai perantara kita antara kita dengan Tuhan, bahwa itu menjadi saksi bagi kita dan Tuhan bahwa kita tidak akan mengulangi dosa tersebut. Mungkin untuk buah pertobatan, sebagai orang yang percaya kita harus melakukan kedua hal tadi, yakni hati pertobatan. Bukti bahwa hati kita sudah bertobat adalah terlihat dari buah pertobatan kita. Buah pertobatan ini dirasakan oleh keluarga, tetangga, warga, jemaat, masyarakat. Hidup kita secara totalitas menjadi berkat bagi kita dan sesama. Karena itu selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan ingin mengasihi buah-buah pertobatan. Nah, sudah jelas buah pertobatan ini yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dari pertobatan tersebut lah. Satu, jelas hubungan kita dengan Allah kembali menjadi harmonis, hubungan antar sesama juga dan keluarga kita juga kembali menjadi harmonis, membawa berkat tersendiri bagi kehidupan kita, dan mungkin rahmat dan berkat sendiri, berkat dari Tuhan juga mengalir bagi kita. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu. Apa namanya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di pertemuan ke-8 itu. Terima kasih.